Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarina Feranti Raffiani dari kelas 12/4 absen 36. Pada kali ini saya akan membahas materi mengenai garis terhadap bidang. Yang pertama, jarak antara garis ke bidang. Jarak garis ke bidang sama dengan panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan sebuah titik pada garis dan sebuah titik pada bidang. Ruas garis tersebut adalah sebuah garis yang tegak lurus dengan garis dan bidang. Jadi, jarak garis ke bidang adalah panjang segmen garis terpendek yang tegak lurus dengan suatu garis dan bidang. Materi yang kedua, sebelum kita mulai dengan contoh soalnya, kita harus mengetahui kedudukan garis terhadap bidang. Di sini kedudukan garis terhadap bidang itu sendiri ada 3 macam. Yang pertama, garis terletak pada bidang atau berimpit. Ini terjadi jika setiap titik pada garis itu juga terletak pada bidang tersebut. Contohnya pada gambar, garis AB terletak pada bidang ABCD, dan garis AB juga terletak pada bidang ABEF. Kemudian kedudukan yang kedua yaitu berpotongan. Terjadi jika garis dan bidang tersebut mempunyai satu titik potong. Contohnya pada gambar yaitu garis AB berpotongan dengan bidang BDHF. Kemudian yang ketiga yaitu kedudukan yang sejajar. Ini terjadi jika garis dan bidang tersebut tidak memiliki titik potong. Contohnya garis AB sejajar dengan bidang CDGH. Nah, untuk lebih memahami, kita langsung saja dengan contoh-contoh soalnya ya. Yang pertama, diketahui pada kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 5 cm. Maka kita diminta untuk menentukan jarak dari BC ke bidang ADHE. Itu yang diwarnain sendiri ya, yang diarsir itu seperti itu. Jadi, langkah-langkah penyelesaiannya itu sendiri, yang pertama, buat bidang melalui BC. Buat bidang melalui BC dan tegak lurus dengan ADHE. Dengan bidang yang ini ya maksudnya, yaitu bidang ABCD, di mana kedua bidang berpotongan di garis AD. Di garis ini. Jadi, bidang ABCD dan bidang ADHE itu berpotongan di garis AD ya. Sehingga jaraknya adalah BC ke AD. Dari BC ke AD begitu. Nah, untuk yang kedua, langkah kedua yaitu buat bidang yang tegak lurus BC dan AD, yaitu bidang ABFE. Jadi yang tegak lurus dengan garis BC dan AD itu bidang ABFE ya, ABFE bidang ini. ABFE. Nah, yang berpotongan dengan garis di titik A dan titik B. Jadi, tadi kita akan membuat bidang yang tegak lurus dari garis BC dan AD, yaitu bidang ABFE tadi. Nah, bidang ABFE itu sendiri berpotongan dengan garis di titik A dan B, jadi garis AB ya. Sehingga jaraknya adalah A ke B, yaitu 5 cm. Maka jawaban dari soal nomor 1 ini yaitu 5 cm, atau sama saja dengan panjang rusuk dari kubus itu sendiri. Baik, kemudian soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini mulai menghitung ya kitanya. Jadi diketahui pada kubus ABCDEFGH memiliki panjang rusuk 4 cm. Titik P, Q, dan M masing-masing terletak di tengah-tengah garis EF, GH, dan AB. Tentukan jarak MF dan bidang APQD. Jadi kita buat bidang melalui MF. Kita buat dulu bidang melalui MF ya. Ini MF. Garis yang warna biru ini MF. MF. Dan tegak lurus dengan bidang APQD. APQD yang diwarnain ya, yang garisnya warna merah dan itu ada sedikit warna kuning yang dia beri warna.
yaitu bidang ABFE. Jadi yang tegak lurus dengan bidang APQD itu bidang ABFE. Ini yang warna oranye, garis yang warna oranye itu. Nah, sehingga jaraknya itu adalah MF ke AP. Jadi setelah kita mengetahui yang bidang mana yang tegak lurus dengan bidang APQD, jaraknya itu adalah MF ke AP. MF ke AP. Nah, jarak antara dua garis ini ya, jadi yang saya tandain warna biru ini. Nah, jadi kita pilih titik M pada garis MF. Jadi kita fokus pada garis MF ini. Kita fokus di sini. Sehingga jaraknya adalah titik M ke garis AP. Nah, ini jadi jarak antara AP dan MF itu jarak antara titik M yang ini ke garis AP. Ini yang warna biru ini ya. Warna hijau, sorry. Yang warna hijau itu jaraknya karena dia tegak lurus di situ. Baik. Nah, lalu ini kita garis M ke titik M ke garis AP itu kita tandain dengan N aja ya di sini, N. Di sini N, di situ. Jadi MN. Nah, kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan panjang sisi segitiga AMP. Kita akan menggunakan perbandingan luas segitiga ya. Jadi AM ini AM itu setengah AB. AM itu setengah AB kan A ke B itu jaraknya 4 cm. Jadi AM itu setengah dari AB. Jadi setengah dikali AB itu sama dengan 2 cm. Kita bagi 2 ya. Nah, jarak MP itu sama dengan jarak BF atau rusuknya. Jadi sama dengan 4 cm. Ini jarak MP ini. Jarak MP sama dengan BF. Ini pas sama dengan rusuknya ya. Jadi 4 cm. Jadi kemudian kita diminta untuk akan menentukan AP. AP. Ini. Kita akan menentukan AP. Nah, rumus AP itu kita akan menggunakan Pitagoras. AP itu AM kuadrat ditambah MP kuadrat. Akar ya. Nah, kita menggunakan Pitagoras. Teman-teman bisa ngelihat yang di samping ini. Jadi AM tadi kan 2 cm. Jadi 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Dan hasilnya itu adalah 2 akar 5 cm. Nah, kita udah dapat nih AP-nya. AP-nya 2 akar 5 ya, 2 akar 5. Kemudian kita akan menentukan MN. Ini kan yang ditanya tadi, MN di sini. Yang ditanya dengan menggunakan luas segitiga AMP. Nah, ini sudah dikeluarin ya segitiganya, teman-teman bisa lihat di samping kubusnya. Jadi setengah untuk luas segitiga yang pertama itu kita menggunakan AM ini. AM sebagai alasnya dan tingginya itu MP. Nah, ini segitiga pertama. AM sebagai alas dan ini sebagai tinggi. Nah, luas segitiga itu sendiri rumusnya setengah alas kali tinggi ya teman-teman. Nah, jadi untuk menentukan MN bagaimana? Untuk perbandingan luas segitiga yang kedua, kita akan menggunakan AP. AP sebagai alasnya. AP sebagai alas. Dan MN yang ditanya sebagai tinggi. Jadi di antara AM, MP, dan AP itu diketahui semua ya. Jadi kita bisa mencari MN-nya ini. Nah, kita substitusikan nilainya. Setengahnya bisa kita coret. Ini kita coret, setengahnya bisa kita coret. Jadi sisa AM dikali MP sama dengan AP dikali MN. AM tadi kan 2 cm ya, 2 cm. MP-nya tadi kan sama dengan rusuk. Jadi 2 dikali 4 sama dengan AP-nya tadi udah kita dapat 2 akar 5. Jadi masukin aja 2 dikali 4 sama dengan 2 akar 5 dikali MN. Dipindahin ruasnya jadi MN itu sama dengan 4 per akar 5.
Kemudian bisa kita rasionalkan teman-teman ya. Di sini saya sudah yakin banget kalau misalnya teman-teman mungkin sudah bisa untuk merasionalkan bilangan yang pecahannya itu akar. Jadi 4/5 akar 5 itu hasilnya. Ini sorry banget ya, ini susah untuk menuliskannya. Teman-teman bisa lihat aja di samping sini. Nah, ini hasilnya 4/5 akar 5. Nah, mungkin itu saja 2 soal yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih memahami lagi, teman-teman bisa mengerjakan soal latihan ini secara mandiri. Ada 2 soal di sini yang saya berikan, teman-teman bisa mencoba 1 atau 2. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan materinya dari materi garis terhadap bidang. Tadi kita sudah mempelajari jarak antara garis terhadap bidang ya, kemudian kedudukannya, dan kita langsung dengan contoh soalnya. Baik teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Semoga materi kali ini bermanfaat bagi teman-teman, dan semoga teman-teman bisa memahami materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun saat menjelaskan saya ada kekurangan kata. Terima kasih atas perhatian teman-teman yang sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.